Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sundari Oktarina dengan NIM L1A119016 dari kelas R002 peminatan silvikultur dengan mata kuliah silvikultur hutan tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembukaan lahan dan penanaman tanaman kehutanan. Di sini saya menggunakan bibit akasia. Selamat menyaksikan dan simak terus penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang pembukaan lahan dan penanaman bibit akasia. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan penanaman? Kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan. Hutan yang mencakup areal yang luas memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan penanaman meliputi pemilihan jenis, persiapan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, penyulaman, serta pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Kegiatan penanaman mempunyai beberapa macam tujuan, di antaranya untuk tujuan penanaman rutin, penanaman pengayaan, reboisasi, atau penghijauan, serta untuk tujuan konservasi. Selain itu, penanaman juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap tanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke langsung yang pertama itu pemilihan jenis pohon. Secara umum, pemilihan jenis pohon ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenisnya, yaitu tujuan penanaman, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan penguasaan teknik budidaya agar pohon mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Kesesuaian jenis pohon dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi tanah, maupun pengaturan tata air. Yang kedua, di dalam pemilihan jenis pohon ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kriteria ketersediaan jenis tanaman. Salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rencana penanaman pohon adalah ketersediaan jenis tanaman, yaitu yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Yang kedua, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Perlu diperhatikan apabila jenis tanaman yang dimaksud tidak termasuk jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Yang ketiga, mengetahui teknik budidaya dan menguasai dengan mudah dalam melaksanakan pembudidayaannya. Dan yang keempat itu bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Yang kelima, pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi volume dan nilai kayunya.
Dan yang B itu ada kesesuaian jenis tanaman dengan lahan. Pemilihan jenis tanaman dalam kegiatan penanaman bukan masalah sederhana. Selain pertimbangan ekologis, ekonomis, dan sosial, faktor waktu pun sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Investasi modal dalam pembangunan hutan buatan seperti hutan tanaman industri atau HTI dalam bentuk silvikultur, intensif maupun dalam bentuk agroforestry tidaklah kecil jumlahnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan tapaknya merupakan kunci keberhasilan HTI. Beberapa kriteria ke arah penyederhanaan jenis pohon terpilih untuk ditanam di tempat terbuka seperti padang alang-alang dan tanah-tanah kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinar matahari penuh. Yang kedua, mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Ketiga, mudah bertunas lagi bila terbakar atau dipangkas ditebas. Yang keempat, sesuai dengan keadaan tanah yang kurus dan miskin hara serta tanah kekeringan. Yang kelima, biji atau sebagian vegetatif untuk pembiakannya mudah diperoleh dan mudah disimpan. Yang keenam, khusus untuk penghijauan ditambah lagi dengan syarat harus disenangi oleh rakyat atau masyarakat sehingga merangsang mereka untuk menanam dan memeliharanya karena bermanfaat. Yang kedua itu penentuan jarak tanam. Penentuan jarak tanam ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan jarak, yaitu tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan tingkat kemiringan lahan. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan jenis tanaman yang bertajuk kecil. Sedangkan pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanam lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemancangan ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan tanam yang akan ditanam. Jarak tanam untuk suatu jenis tanaman dalam kegiatan penanaman hutan tidak dapat disamaratakan. Penentuan jarak tanam berpegang pada prinsip tanah harus cepat menutup. Tujuan penanaman, sifat-sifat jenis pohon yang ditanam, kesuburan tanah, dan kualitas batang yang diinginkan. Pada umumnya, jarak tanam yang dipakai adalah 3 x 3 meter, 3 x 5 meter, atau 4 x 5 meter. Jarak tanam ini dibuat dalam larikan yang teratur mengikuti ketinggian tempat. Selanjutnya, penentuan sistem penanaman. Metode penanaman tanaman hutan dapat dilakukan dengan pola monokultur maupun tumpang sari. Penanaman dengan pola monokultur yakni penanaman satu jenis tanaman. Sedangkan penanaman tumpang sari, penanaman tanaman pokok dan di antara tanaman pokok juga ditanam satu jenis tanaman lain. Tanaman selah ditanam saat penanam tanaman pokok. Umur tanaman selah harus lebih pendek dari tanaman pokok. Yang keempat yaitu evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari presentasi kematian atau hidup tanaman di lapangan. Kematian tanaman biasanya terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah penanaman.
tergantung pada kecepatan tumbuhnya. Pada kondisi yang demikian, ketika semai sudah terlihat mulai ada yang mati sampai maksimal 20%, maka harus dilakukan pemeliharaan atau pembebasan gulma dan pendanggiran. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan penanaman. Yang pertama itu ada perancangan lapangan, yang kedua pembersihan lahan, yang ketiga pengolahan tanah, yang keempat pengangkutan bibit, dan yang terakhir yaitu penanaman. Yang pertama, perencanaan lapangan. Perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan pembuatan batas-batas areal, termasuk batas-batas areal yang tidak boleh dibuka karena mengandung unsur perlindungan seperti jurang, lereng, terjal, tepi sungai, mata air, dan monumen. Yang kedua itu pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lahan, kegiatan pembersihan lapangan mutlak diperlukan dalam persiapan pembuatan tanaman hutan. Kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Pada saat kegiatan, lahan dilakukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun ajir dapat dikumpulkan. Pada daerah yang miring, sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. Dan yang ketiga yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan tujuan agar bibit yang ditanam memperoleh media tumbuh yang baik, sehingga tumbuhnya menjadi optimal. Ada beberapa metode pengolahan tanah, yaitu pengolahan tanah secara mekanis dengan menggunakan mesin-mesin traktor, dan pengolahan tanah secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan yang sederhana. Pengolahan tanah dilakukan 2 kali, yaitu gebrus 1 untuk membalikkan tanah dan gebrus 2 untuk menghaluskan tanah hingga siap untuk ditanam. Yang keempat, pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti atau keranjang dengan cara disusun rapat sehingga tidak bergerak jika dibawa atau ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar, dan terhindar dari panas matahari serta disimpan di tempat teduh dan terlindung. Yang terakhir yaitu penanaman. Tahap pelaksanaan kegiatan penanaman yaitu sebagai berikut. Yang A, pengaturan arah larikan. Penentuan arah larikan pada penyiapan lahan dilakukan secara manual dan kimiawi atau herbisida dan dilakukan sebelum kegiatan pembersihan lapangan, karena arah larikan tanaman membantu arah jalur tanaman pada saat akan dibersihkan. Arah larikan tanaman pada daerah landai dibuat utara, selatan, atau timur barat. Sedangkan pada areal bertopografi curam, arah larikan sejajar dengan kontur. Untuk memudahkan pekerjaan, penentuan arah larikan dimulai dari batas kawasan, areal tanaman, jalan hutan, atau batas blok atau peta. Yang B yaitu pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan setelah pembersihan lahan dengan cara menarik tali dari arah larikan pertama dengan arah sejajar, mengikuti jarak tanam yang telah ditetapkan pada rancangan tanaman. Yang C yaitu distribusi bibit.
Distribusi bibit adalah pekerjaan pemindahan bibit dari persemaian ke areal tanaman. Pendistribusian ke lokasi penanaman dilakukan setelah kegiatan pembuatan lubang tanam. Dalam distribusi bibit, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu bibit yang diangkut dengan dipikul memiliki jangkauan maksimal 2 km. Yang kedua, jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Yang keempat, pembuatan lubang tanam dan penanaman. Yang pertama, pembuatan lubang tanam dilakukan dekat ajir dengan ukuran lubang di sini kami menggunakan 20 kali 20 kali 15 cm. Karena bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepaskan dengan cara disobek. Sebelumnya media dipadatkan terlebih dahulu dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam penimbunan, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Yang terakhir yaitu waktu penanaman. Penanaman di lapangan dilakukan pada saat musim hujan, terutama saat hujan telah merata dan tanah sudah cukup lembab. Waktu pelaksanaan dilakukan pada pagi hari, terutama pada saat cuaca agak mendung atau berawan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.